Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Jambi untuk membahas tema yang sangat menarik pada hari ini, yakni bangga berprestasi. Kita akan berdiskusi, kita akan berbincang bersama generasi-generasi muda Jambi yang menorehkan berbagai prestasi, mengharumkan nama Provinsi Jambi tak hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional, dan apakah juga sampai ke tingkat internasional. Nanti akan kita berbincang. Langsung saja kita sapa dua orang yang sudah hadir. Yang pertama kita sapa yang cantik sekali, yang merupakan seorang atlet senam. Nanti akan kita bincang-bincang lagi senam apa. Ini dia Putri Juwita. Selamat sore Putri. Sore Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kuliah nggak? Kuliah tadi sebelum kesini. Sebelum kesini kuliah nggak bolos ya? Alhamdulillah enggak. Enggak, siap. Terima kasih Putri. Nanti akan kita bahas kamu ini atlet senam. Senam apa sih? Karena senam banyak ya. Iya. Tapi nanti dibahasnya. Kita sapa dulu yang paling ganteng di antara kita di sini Putri. Ini ada Andreas Lambur, atlet petang. Wah, petang olahraga apa ini nanti kita bahas juga. Andreas, apa kabar? Halo Kak, baik. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, siap. Andreas gimana? Tadi ke kampus juga? Kampus latihan tapi. Oh, latihan ya? Iya. Nah, Andreas udah semester berapa? Semester 4. Semester 4. Kalau Putri? Semester 6. Semester 6. Jadi lagi aktif-aktifnya Iya. kuliah. Iya. Tapi kalian tetap menorehkan prestasi luar biasa. Kita ke Putri dulu. Putri ini seorang atlet senam. Senam apa nih kalau boleh tahu? Silakan. Senam itu ada banyak ya Kak. Iya. Kalau Putri sendiri lebih ke senam aerobik, lebih ke mengolahragakan masyarakat. Jadi aerobik ya? Iya. Itu memang pilihan Putri dan sudah Putri geluti sejak kapan? Mengikutin senam itu pas selama kuliah sih Kak. Jadi pas masuk Porkes inilah ya? Iya, baru-baru. Oh iya, ini Porkes kan jurusan, nanti salah lagi aku. Iya. Pendidikan Porkes ya? olahraga, iya, Pendidikan Porkes. olahraga ya. Jadi senamnya adalah senam aerobik. Iya. Sebelum masuk Porkes belum terjun ke dunia aerobik Belum. ini. Sebelumnya. Kenapa sih akhirnya memilih aerobik? Kenapa tidak senam-senam yang lain? Karena mengikuti mata kuliah senam waktu di semester 1 dan 2. Ya, jadi tertarik sama mata kuliah senam tersebut dan mengikuti show up ke lapangan langsung. Akhirnya ikut lomba-lomba gitu ya? Iya. Oke, nanti kayak kitanya lomba-lomba apa saja dan apa aja nih prestasi yang udah diraih. Berarti selama kurang lebih 3 tahun ya Putri ya? Iya. Kita ke Andreas. Andreas, nih untuk kakak pribadi nih, yang bukan pecinta olahraga, atlet petang. Petang ini jenis olahraga apa sih? Untuk olahraga petang nih jenisnya kayak olahraga akurasi Kak. Untuk di Indonesia nih olahraga ini termasuk olahraga baru. Karena dari tahun 2010, untuk di Jambinya tahun 2015. Jadi sekitar baru 7-8 tahun lah ya di Iya. Jambi ya. Kenapa akhirnya memilih olahraga petang dan apakah sebelum masuk Porkes udah mengenal nih olahraga petang ini? Kalau untuk saya sudah sebelum kuliah tuh sudah ikut petang sejak kelas 2 SMP. Awal mulanya olahraga saya bola voli. Tapi di bola voli ini kan saingannya banyak Kak. Jadi mencari peluang di mana yang bisa lebih maju. Dan akhirnya kenal di olahraga petang nih. Dan alhamdulillah di petang adalah prestasi-prestasi yang bisa didapat. Jadi awalnya membaca peluang ya? Iya. Karena belum banyak yang terjun ke olahraga Betul. petang, akhirnya mencoba. Ya, Jadi ketika mencoba langsung suka kah? Atau awalnya juga ngerasa kesulitan? Mungkin bisa diceritain Andreas, petang ini sistem olahraganya seperti apa? Apakah di sepak atau diapain gitu? kalau petang ini sistemnya mendekatkan, dekat-dekatan, seperti main kelereng, dekat-dekatan. Jadi siapa yang paling dekat dia yang menang. Tapi menggunakan skor juga. Skornya 13. Terus cara mainnya dilempar.
Oh, jadi dilempar. Ya, Makanya dilempar. tadi akurasi ya. Iya, akurasi. Yang paling dekat akhirnya dengan titik yang sudah ditentukan seperti itu ya. Ya, ada yang kayak sejenis bolanya kecil, lebih kecil, boka namanya. Dia dilempar, nanti kita dekat-dekatan. Dia nggak mau jauh-jauhan ya, nanti Iya. nunggu soalnya kalau jauh-jauh. Oke deh, terima kasih Andreas ya. Kita ke Putri. Nah Put, tadi kan ngomong-ngomong masalah aerobik nih. Iya. Kalau aerobik sendiri apa sih yang paling penting untuk dijaga atau apa ya? Apakah tangan, apakah kaki, gerakan-gerakan yang memang difokuskan kalau aerobik itu apa sih? Seluruhnya sih Kak, dari tangan sampai kaki itu butuh power, kelincahan juga, power sama kelincahan sih Kak. Kelincahan ya, Iya. nggak perlu lentur gitu badannya, nggak perlu ya? Kayak senam lantai misalnya seperti itu. Enggak begitu. Nggak begitu ya. Oke. Sekarang kita ke ini deh, prestasi-prestasi apa sih selama 3 tahun ini yang sudah Putri dapatkan selama menjadi atlet senam? Alhamdulillah kalau untuk prestasi udah banyak ya Kak, dari semester 2 ya, 2 itu, tapi kegiatannya daring di universitas. Karena waktu itu masih masa pandemi, jadi perlombaannya daring, sampai sekarang masih banyak yang daring, walaupun ada yang show up langsung ke lapangan, tapi nggak banyak. Apa-apa aja tuh, boleh dikasih tahu dong? Lomba senam aerobik, senam kreasi, Tingkat-tingkatannya apa dan dapat juara apa aja? kami Mm-mm. nasional, lomba aerobik nasional di UNY, di Jakarta, di UNES, di Unimed. Ada juga lomba senam perwosi, itu juara 1, merebutkan Piala Ibu Negara. Terus yang baru-baru ini lomba senam UNY. Juara berapa? Juara 1 sama 2. Wah, juara 1 terus nih. Juara 1 itu per grup atau Grup. personal? Kita senam grup. Grup ya? Iya. Berapa orang sih satu grup tuh, Put? Kalau yang baru ini ada 5 orang, ada yang 3 orang, ya gitu. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Tergantung lombanya Iya. ya? Oke, nanti kita bahas apa-apa aja nih yang dapat setelah mengikuti perlombaan. Ya, siap. Dan bagaimana konsekuensinya, karena masih jadi mahasiswa iya, ya. masih. Ini agak ribet nih. Kita ke Andreas. Kalau Andreas mungkin bisa diceritakan prestasi yang sudah diraih? Kalau prestasi sebelum kuliah masih jadi siswa, baru 2 kali tanding keluar di Jakarta sama di dua-duanya di Jakarta. Jadi langsung nasional ya? Nggak ada yang di tingkat lokal dulu? Ada di tingkat lokal, tapi cuman ikut porprov. Dan nggak menang? Alhamdulillah perak. Wah, luar biasa. Terus Ya. yang tingkat nasional tadi? Kalau di tingkat nasional dapat perunggu. Itu waktu masih jadi siswa. Ketika jadi mahasiswa lebih banyak ikut tanding. Di Jakarta, di Banten, di Padang, Pomnas di Padang. Kalau untuk yang di Banten itu kejurnas mewakili Jambi, alhamdulillah dapat perak. Kalau yang untuk Pomnas mahasiswa di Padang, alhamdulillah dapat emas. Waduh, itu bentuknya kelompok atau personal? Kalau yang di Padang personal, di Banten juga personal. Terus beberapa ada yang per grup juga? Ada ya? di Bandung, di Jawa Barat juga, tapi di Ciamis. Itu grup ya? grup. Tapi dapat perak juga 2. Iya. Nah ini menarik ya, kalian ibaratnya belum terlalu lama menggeluti Iya. dunia ini. Kayak Putri kan baru awal masuk kuliah ya, jadi Iya. sekitar 3 tahun, tapi udah banyak menorehkan prestasi. Alhamdulillah. Kalau Putri selama menggeluti 3 tahun ini berarti menjadi mahasiswa juga, lalu mengikuti lomba-lomba juga. Iya. Gimana sih cara Putri membagi waktunya? Apakah terganggu kah kuliahnya atau mendapatkan izin dari dosennya, seperti apa? Alhamdulillahnya selama mengikuti kegiatan perlombaan selalu diberi izin ya Kak sama dosennya, karena kita kan jurusan olahraga pasti lebih dominan ke perlombaan, pertandingan begitu. Kalau untuk membagi waktu nggak ada Kan harus masalah. latihan tuh. Iya.
Nah itu gimana tuh? Nggak ada masalah sih Kak, selesai perkuliahan langsung latihan ke lapangan Gubernur, Pendopo atau di Sanggar Suta gitu. Jadi memang biasa aja ya, nggak capek ya? Capek, Capek. latihannya dari pagi sampai malam, tapi ada istirahatnya juga. Tapi happy aja Happy-happy ya, aja. enjoy aja. Kalau keluarga gimana sih dukungan yang diberikan? Alhamdulillah sih kalau dari orang tua support, ya ngikut kami aja gimana baiknya gitu. Dari awal memilih senam ini, apakah ada ini nggak sih dari orang tua, saran-saran dari orang tua, atau memang pure keinginan dari Putri sendiri? Pure dari keinginan sendiri Kak. Pure keinginan sendiri Iya. ya. Oke, thank you. Sekarang kita ke Andreas. Kalau Andreas gimana nih? Cara membagi waktunya susah nggak sih? Karena seingat kakak nih ya, ketika semester 4, semester 5 tuh kan lagi padat-padatnya sekali mata kuliah, segala macam yang harus difikirkan. Itu gimana cara membagi waktu? Kalau untuk saya, misalnya kita kuliahnya jam 8, ya kita pengen maju. Jadi ya kayak mana cara kita membagi waktu. Misalnya kuliah jam 8, ya kita latihan lebih pagi. Misalnya kawannya jam 7, kita jam setengah 7 sudah ke lapangan. Nanti jam 8 kuliah, kita kuliah. Selesai kuliah, misalnya masih pagi, tidak panas, bisa latihan. Ada ini nggak sih? Ada jadwal latihan rutin nggak sih? Misalnya Ada. dalam 1 minggu itu berapa kali latihan, jam-jamnya seperti itu? Ada. Kalau untuk latihannya setiap hari, cuman hari Jumat restnya, Kak. Oh, istirahatnya hari Jumat ya. Itu di pagi sore atau menyesuaikan jadwal kuliah tadi? Kalau latihannya setiap hari dari pagi jam 7 sampai jam 10, sorenya habis asar jam 4 lah sampai jam maghrib. Maghrib, sholat, serempak, baru pulang. Jadi Itu setiap memang hari. ya, sampai malam juga kalian sampai Iya. rumah dong ya? Iya. Sama kayak pertanyaan Putri tadi, kalau orang tua sendiri gimana? Kalau orang tua sangat mensupport. Karena hasilnya udah Iya. kelihatan dong ya kan? Karena apa? Ya sebelumnya tuh tidak bisa kuliah, Kak, kalau tanpa ini. Kayaknya kalau nggak ada olahraga ini nggak kuliah. Kenapa gitu? Karena ya dari dana nggak ada, kekurangan dana. Karena ikut ini suruh kuliah, dibantu, dapat beasiswa. Jadi biaya-biaya dari beasiswa. Wah, jadi memang prestasi-prestasi di bidang olahraga ini yang mengantarkan akhirnya Andreas bisa kuliah dengan nyaman lah seperti itu Iya. ya, Andre ya, luar biasa. Nanti kita juga akan tanya-tanya ke Putri, ke Andre, apa aja sih yang didapat selain hadiah ya. Tadi kan Andreas sudah sedikit spill tuh kalau dapat beasiswa dimudahkan karena Iya. prestasi-prestasi, mungkin Benar. hadiah uangnya juga bisa Iya. kalian gunakan seperti itu. Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu ya. Oke. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Bangga Berprestasi. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, mahasiswa-mahasiswa Porkes Universitas Jambi ya, Iya. yang sudah meraih berbagai prestasi di bidangnya masing-masing, atlet senam dan juga seorang atlet petang. Kita lanjutkan, tadi Andreas kan sudah spill sedikit nih apa aja yang sudah didapat. Kalau kita berbicara apa yang didapat tuh berarti ada plus minusnya lah ya. Iya. Plusnya, mungkin plusnya dulu deh yang didapat selain hadiah uang ya. Kalau Putri seperti apa, Put? Dari yang plusnya dulu ya, Iya, yang plusnya deh. manfaat. Keuntungannya, Hmm. kalau keuntungan selama mengikuti lomba-lomba ini, alhamdulillahnya bisa dikenal baik dengan dosen, dipermudah segala urusan kalau mau izin-izin karena membawa nama Universitas Jambi, Porkes. Dapat uang lah ya, dapat hadiah. Ya, itu dapat dari medali. ya. Kalau minusnya ya nggak bisa ikut main bareng sama teman-teman. Waktunya tersita ya. Iya. Terus mau pergi jalan-jalan sama keluarga juga jadi kurang bisa ikut gabung. Karena harus latihan itu tadi Iya. ya. Siap. Nah, kalau dari Andre sendiri, suka dukanya lah, plus minusnya. Sempat tadi plusnya sudah disampaikan lah sedikit. Mungkin Iya. bisa diceritakan kembali, silakan Andre. Kalau untuk saya lebih banyak plusnya daripada minusnya. Salah satunya dari sisi plusnya,
dari olahraga inilah saya bisa naik pesawat. Sebelum ikut olahraga ini nggak pernah naik pesawat. Perginya jauh-jauh. Asalnya dari mana sih Andre? Asalnya dari Tanjung Jabung Timur. Siap. Yang kedua dari olahraga inilah jadi nambah teman, dikenal banyak orang, medali di rumah banyak jadinya. Terus untuk urusan perkuliahan jadi lebih mudah. Mungkin itu dari saya untuk plusnya. Untuk minusnya ya sama seperti Kak Putri mungkin karena sering latihan, tiap hari bahkan latihan, jadi waktunya banyak tersita untuk latihan. Untuk bermain sama kawan jadi kurang. Wah, berkaca-kaca loh mata Andre loh ketika ngomongin gimana sebuah apa ya keberkahan lah ya Iya. akhirnya mengikuti lomba-lomba ini. Awal mulanya ketika Andre tamat SMA nih Andre mengatakan ke orang tua karena kan di Tanjabtim nggak ada kampus ya. Iya. Jadi memang harus ke kota Jambi atau ya harus ke inilah ya ke kota Jambi atau Muaro Jambi atau ke kabupaten kota lainnya untuk bisa masuk perguruan tinggi seperti itu ya. Iya. Jadi ketika Andre pertama kali bilang ke orang tua bahwa mau lanjut kuliah itu gimana sih awal mulanya? Awal mulanya kan pelatihnya kan yang dari provinsi kan kebetulan dosen Unja. Pelatih suruh kuliah, jadi kami izin pada orang tua mau kuliah. Awal mulanya orang tua terkejut, mau kuliah mau dana dari mana gitu kan. Ya terus saya awalnya bilang mungkin kerja atau kayak mana caranya, kami kan bilang Datu kata pelatihnya masalah itu aman, nanti kita urus beasiswa. Dan alhamdulillahnya lolos bidik misi lolos. Alhamdulillah. Jadi mama jadi orang tua jadi tidak beban lagi karena kan pasti kepikiran kalau gak ada beasiswa pasti biaya kuliahnya bagaimana, belum lagi tempat tinggal, terus untuk dan alhamdulillahnya untuk tempat tinggalnya saya ikut pelatih, jadi lebih mengirit biaya untuk perekonomian, untuk perjalanan, jadi lebih banyak enaknya daripada enggaknya. Luar biasa ya. Jadi memang kalau misalnya kita berusaha pasti ada jalannya ya. Karena Iya. memang kemauan Andre juga kuat untuk kuliah seperti itu. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang kuliah dan juga prestasi kalian di luar akademik kampus seperti itu ya. Putri, IPK-nya jeblok nggak atau malah karena sering-sering ikut lomba tadi Putri bilang jadi dikenal dosen, malah IPK-nya jadi tinggi? Alhamdulillah kalau untuk IPK aman ya Kak, nggak terganggu sama sekali. Ya bukannya menurun malah jadinya menaik sih, nggak ada masalah sama sekali kalau untuk perlombaan atau latihan-latihan. Nggak ada ya, Nggak jadi ada. malah karena dikenal dosen akhirnya nilai lebih gampang dong ya, Iya. harusnya ya. Insya Allah. Nah kalau kita berbicara mengenai ketika kalian ikut lomba, kalian bukan hanya membawa nama diri kalian sendiri, tapi juga nama kampus ya, alma mater, terus juga nama provinsi, juga ketika kalian ke tingkat nasional. Kalau support sendiri dari pihak kampus seperti apa, baik dukungan material, moral, atau apapun itu? Mungkin Putri bisa diceritain. Lalu dari pemerintah juga supportnya seperti apa ketika kalian ikut-ikut lomba ke tingkat nasional? Kalau dari kami yang waktu di perlombaan Prowosi ya Kak, support apa ya namanya, uang Material, itu dari Dispora. Dari Dispora Iya, dari dapat Dispora ya, dapat. dapat bantuan seperti Iya. itu. Kalau dari kampus dukungan untuk tidak diribetkan lah masalah Iya, tidak urusan perkuliahannya diribetkan nggak? Enggak diizinin. Nggak dikasih izin gitu, enggak ya? Diizinin ya? Iya diizinin. Siap. Jadi dukungan didapat dari pihak kampus dan juga dari Dispora. pemerintah Dari- seperti itu. Pernah nggak sih ikut lomba tapi keluar biaya sendiri seperti itu? Ada sih Kak. Kalau untuk pendaftarannya aja tapi Kayak misalnya tiket pesawat nih kalau kalian ke tingkat nasional seperti itu. kalau itu Nggak pernah biaya sendiri ya? Karena kebanyakan lombanya daring Mhm. online. Jadi cuman sebatas pendaftarannya aja yang dibayar. Kenapa pendaftarannya nggak ada dapat bantuan juga? Eh, Atau tidak mengajukan seperti itu? sepertinya tidak mengajukan sih Kak. Kenapa nggak diajukan? Harusnya kan bisa ya? Karena klub kita itu
misalnya ikut perlombaan, kalau uangnya menang, uangnya itu disimpan untuk tim. Nanti kalau ada perlombaan lagi pakai uang itu. Oh, jadi kalian emang punya kas sendiri Iya. gitu ya? Kalau untuk pialanya itu bisa maksudnya pihak kampus atau pemerintah itu mengklaim juga nggak sih? Kalau pialanya sih ada yang ditaruh di kampus, ada yang disimpan sendiri sih, Kak. Oh, jadi kalau misalnya pihak kampus yang membiayai, Iya, mungkin ke kampus gitu iya, ya? gitu. Tapi ketika kalian yang membiayai Sendiri. personal, Itu untuk buat personal kita. juga? Iya. Oke, siap. Sekarang kita ke Andre. Kalau Andre gimana? Karena mungkin kalau olahraga petang ini kan agak ya jarang terdengar seperti itu. Mungkin supportnya juga apakah belum sebanyak olahraga-olahraga yang lain, Andre? Kalau untuk olahraga petang nih, kalau dari universitas, alhamdulillah sangat membantu. Karena kebanyakan event-event yang diikuti lebih banyak dibantu oleh universitas. Kalau untuk dari kayak luar universitas, kayaknya setahu kami kurang. Ada, tapi mungkin tidak seperti di universitas. Jadi kalau untuk dari pemerintah sendiri itu belum ada ya, mungkin ya. Ya. Apakah kalau di pemerintah di Provinsi Jambi ini sendiri ada ikatannya sendiri nggak sih? Ada kayak anunya apa? Ada ikatannya namanya FOPI Jambi. Sebenarnya ada pengurusnya, cuman untuk masalah pendanaan agak sulit, Kak. Baik, semoga didengar sama orang-orang di pemerintahan provinsi ya, dan Ya, akhirnya amin. dapatlah bantuan untuk olahraga petang ini. Amin. Karena lumayan banyak kan menyumbang medali ya untuk Provinsi Jambi. Thank you Andre. Selanjutnya, nah kita udah ngomongin suka duka, terus gimana support yang kalian dapatkan, baik itu dari pihak kampus maupun pihak keluarga dan juga pemerintah. Ini untuk dapat prestasi ini kayak mudah aja kakak. Dengar kalian ikut lomba ini juara 1, ikut lomba ini juara 2, dapat perak, dapat perunggu. Sebenarnya semudah itu nggak sih? Atau ada tips trik khususnya deh supaya ketika kita terjun ke satu misalnya menjadi atlet lah seperti itu, ke satu bidang, tapi akhirnya bisa maksimal dan jadi menang gitu. Kalau tips trik dari Putri seperti apa? Kalau kami sih latihan. Ya kalau biasanya hasil itu nggak mengkhianati usaha lah ya, Kak. Usahanya kan latihannya dari pagi sampai malam. Itu pasti di luar nggak ada sih istirahatnya, tapi susah buat baring, pasti capek. Latihannya setiap hari dari pagi sampai malam. Pokoknya rutin latihan lah seperti itu ya. Rutin latihan fisiknya juga. Kalau latihan fisiknya seperti apa? Di luar kalian latihan senam ya? Latihan fisiknya di lapangan kantor gubernur biasanya lari, jogging, terus push up. Kalau dari makanan-makanan sendiri ada nggak sih yang dibatasi, yang boleh, yang nggak boleh seperti itu? Kalau makan sih bebas ya, Kak. Bebas ya? Bebas. Apa aja boleh lah ya? Apa aja boleh. Yang penting sehat dan bergizi Iya. gitu ya Putri ya. Kalau Andre gimana tips dan triknya supaya dapat prestasi Andre untuk di olahraga petak? Tapi dijawabnya nanti kita jeda dulu ya. Iya. Putri juga ya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Bangga Berprestasi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, dua orang mahasiswa Universitas Jambi dari Porkes yang menorehkan beragam prestasi di tingkat lokal bahkan di tingkat nasional. Dan tadi kita sudah berbincang seperti apa perjalanan karir mereka, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau di nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, tadi terputus di Andre. Kalau Andre gimana nih tips dan triknya? Kalau tadi Putri bilang usaha itu tidak pernah hasil tidak pernah mengkhianati usaha gitu. Kalau dari Andre gimana Andre? Kalau dari saya, kita sebagai atlet harus pandai-pandai mengatur waktu. Kita melihat, kita kan sering tanding. Kita tahu mungkin atlet dari berbagai tempat latihan dari jam 6 sampai jam 7 misalnya. Jadi jika kita ingin maju, kita harus latihan lebih berat dibanding mereka. Nah, untuk di lapangan sendiri, ketika kawan
teman-teman atlet latihan mungkin selesai, kita harus menambah jam latihan. Setidaknya 5-10 menit lebih daripada mereka jika ingin maju. Trik dari saya seperti itu, Kak. Jadi kita harus lebih memperbanyak latihan dibanding teman. Jadi ngelihat situasi ya. Iya. Kalau mereka 8 jam kita 10 jam Ya. gitu lah ya. Oke deh. Lalu kalau untuk itu kan kalau dari latihannya ya. Kalau dari makanan, dari kiat-kiat ketika bertanding ada tidak, Andre? Kalau untuk dari makanan kayaknya nggak ada, Kak. Karena kan olahraga ini fisik tidak begitu, tapi dari kayak kalau makanan sih kayaknya kurang, Kak. Jadi yang dibutuhkan benar-benar ketelitian ya atau? Iya, penelitian dan apa ya, kayak apa sih namanya? Jadi kiat-kiatnya ketika kita lomba tuh kita harus ngapain tuh gitu kalau untuk atlet petang ini? Kalau untuk atlet untuk petang nih, kalau pas tanding tuh jangan, ibarat katanya ya kita tidak boleh kayak grogi karena kita menggunakan feeling. Ketika kita grogi atau disebut kena mental, pasti bakal kacau karena kita mainnya feeling. Dan harus fokus gitu ya, Andre? Ya, betul. Tapi ada ininya nggak untuk kita melatih biar, kan kalau kita benar-benar hanya mengandalkan feeling, itu kondisional ya sifatnya. Ketika kita feelingnya bagus, berarti menang. Tapi ada tidak benar-benar caranya agar kita itu konsisten untuk menghasilkan hasil yang akurat seperti itu? Kalau untuk itu mungkin karena kita harus memperbanyak melempar atau mungkin jam terbang juga perlu untuk itu, karena semakin banyak jam terbang pasti mental akan semakin naik. Jika kita cuman latihan tapi nggak ada tanding, pasti bakal berbeda ketika tanding dan latihan. Mungkin latihan bisa bagus tapi tanding bisa turun karena kurang jam terbang. Tapi untuk cara-cara semakin banyak kita latihan, kita semakin tahu lah seperti itu ya, Andre ya? Betul. Siap. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi kan aerobik ini kita butuh fisik ya, Andre ya. Tapi kalau misalnya di petang kan nggak terlalu butuh fisik. Jadi untuk latihan fisik nggak ada ya, Andre? Ada. Ada juga. Bentuk latihan fisiknya seperti apa, Andre? Mungkin kalau secara kita lihat olahraganya sepele, Kak. Ya. Cuman untuk fisik sangat dibutuhkan. Kami untuk fisiknya bahkan ada jadwalnya dari Selasa dan hari Kamis. Fisikannya seperti jogging, sit up, back up, plank, karena kita memperkuat bagian badan atas agar lebih konsisten. Oh, lemparannya itu lebih Iya. konsisten seperti itu, Andre? Karena kan membutuhkan tenaga juga, Kak, untuk ngelemparnya. Siap. Berarti tetap harus makan makanan yang bergizi Iya. juga dong ya. Karena fisik juga akhirnya dibutuhkan, tidak hanya fokus Iya. dan jam terbang tadi seperti yang Andre katakan. Oke. Sekarang ini kan menariknya karena kalian itu sudah ikut lomba di tingkat nasional bukan cuma sekali dua kali nih, sudah banyak kalinya dan sudah banyak juga dapat prestasinya. Kalau Putri lihat nih, potensi anak-anak muda Jambi kompetitif nggak sih? Bersaing nggak sih sama anak-anak dari luar daerah? Misalnya anak-anak dari Pulau Jawa seperti itu. Gimana tadi, Kak? Potensi anak-anak muda Jambi kalah nggak sih sama anak-anak dari daerah lain gitu? Atau bisa bersaing lah anak-anak Jambi ini? Bisa, kalau untuk itu bisa bersaing, Kak. Bisa bersaing ya? Iya. Jadi kemampuan anak-anak muda Jambi itu sebenarnya nggak diragukan ya? Enggak. Yang penting latihan sih. Terus kalau kemauan, kalau Putri lihat teman-teman Putri nih yang mungkin satu klub atau beda klub senam lah sama Putri, itu gimana? Apakah setiap ada lomba tuh emang pada ngejar pengen ikutan atau yang nggak usah lah kita ikut, kayaknya nggak akan menang nih gitu? Kalau untuk klub sih ya, Kak, kita kan punya pesaing, itu pasti tahu kualitas saingan kita gimana ya. Jadi ambisi untuk latihan bareng-bareng, serius, fokus, benerin gerakannya biar bisa ngalahin pesaingnya. Jadi setiap ada lomba selalu ikut ya? Iya, alhamdulillah ikut. Nggak ada, kalau kata Andre tadi kayak kena mental gitu, apalagi di tingkat nasional seperti itu? Kalau show up sih, lombanya show up di secara langsung pasti kena mental sih, Kak. Lihat musuhnya lebih bagus, lebih kompak. Tapi kalau untuk yang daring, Kalau daring itu kita kirim video tuh seperti apa? video. Kita take video tapi fokusnya lebih ke hafalan sama
nampilin yang terbaik aja sih. Kalau untuk kena mentalnya nggak begitu terlalu. Tapi kalau yang beneran nggak online gitu ya, yang Kalau yang show up pasti show kena up, mental. itu lumayan kena mental Iya. ya. Gimana sih cara ngatasinnya biar nggak grogi nih? Apalagi kalau kalian belum tampil, terus tim lawan ternyata tampil dan lebih bagus gitu. Lebih Kalau Putri sendiri gimana cara ngatasinnya? ngumpul sama teman-teman tim kami, berdoa semoga penampilannya nggak ada yang salah, nggak ada yang grogi, berjalan dengan lancar. Itu aja sih, Kak. Jadi saling menguatkan Iya, satu sama saling lain lah menguatkan ya. aja. Ayo kita jangan gugup gitu ya, mereka lebih Iya. bagus tapi mungkin kita lebih beruntung gitu Iya, kali ya. siap. Kalau Andre gimana Andre? Kalau ngelihat potensi anak-anak muda Jambi untuk olahraga petang ya, yang tergolong olahraga barulah di Provinsi Jambi, silahkan. Iya. Kalau untuk pemuda Jambi, atlet Jambi ini, kalau untuk di nasional sangat bisa bersaing. Karena potensinya sangat bagus untuk di Provinsi Jambi. Tetapi kurangnya hanya satu itu, jam terbangnya kurang. Karena mungkin keterbatasan dana, kurangnya bantuan dari pemerintah. Jadi hanya 1-2 orang saja yang bisa pergi tanding. Karena kebanyakan menggunakan dana masing-masing. Kalau untuk yang kekurangan dana kan jadi nggak bisa berangkat, Kak. Jadi mungkin hanya main di provinsi, event-event di provinsi, payah untuk keluar. Kalau untuk masalah persaingan, untuk atlet Jambi sangat bersaing. Kalau yang tadi kita bicara tentang mental ya, Iya. ketika lomba itu ngerasa grogi-grogi gitu nggak? Takut misalnya gitu. Terus cara ngatasinnya gimana? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk awal main pasti ada grogi. Tapi kan kita harus bisa keluar dari situasi itu, Kak. Jadi ya mungkin dengan komunikasi dengan kawan atau dengan cara ya kita kayak mana caranya ngalihin biar tidak grogi. Dan akhirnya bisa melawan rasa itu ya, ketakutan dan kegugupan itu seperti itu Andre ya. Iya. Oke deh, ini tadi kan berbicara gimana anak-anak muda Jambi itu sebenarnya potensial. Kalau untuk Andre sendiri pernah tidak ikut yang memang menggunakan dana pribadi atau akhirnya tidak jadi mendaftar karena tidak dapat bantuan dan tidak bisa menggunakan dana pribadi? Kalau untuk saya pernah ngikutin turnamen menggunakan dana pribadi. Itu di Ciamis, Jawa Barat. Itu eventnya event open, tapi open tingkat nasional. Kami berangkat bertiga dan itu menggunakan dana pribadi masing-masing, menggunakan bis. Sampai sana alhamdulillahnya rezeki mendapatkan medali perak. Itu kenapa kok bisa sampai menggunakan dana pribadi? Apakah tidak mengajukan atau memang sudah diajukan tapi memang dananya yang tidak ada seperti itu? Iya, kayak setahu saya kayaknya walaupun diajukan juga payah. Karena dia open itu tadi ya. Iya. Kalau yang resmi aja kadang payah untuk dapat dana, apalagi yang open. Jadi kayak udah pastilah tidak bakal dibantu juga. Jadi udahlah berangkat pakai dana masing-masing aja. Tapi izin mudah ya untuk Kalau mendapatkan? masalah izin alhamdulillah mudah, Kak. Karena kan dari anak olahraga dan itu kan juga di bidang olahraga. Jadi akhirnya untuk piala, medali segala macam itu untuk pribadi akhirnya ya. Iya. Tapi setelah menang melapor juga nggak sih ke pihak kampus? Alhamdulillah saat menang pasti melapor, Kak. Mungkin kan ya cuma dikasih support, alhamdulillah gitu, selamat. Nggak ada kayak misalnya kayak dikasih ini tuh, nggak ada. Oh, apresiasinya Iya. ya. Nah, ini menarik nih tentang apresiasi. Putri kan ikut yang memperebutkan piala Ibu Negara ya? Iya. Juara berapa kemarin? Juara 1. Juara 1. Iya. Nah, itu dapat apresiasi lagi nggak dari ketika pulang nih ke Jambi? Itu dapat apresiasi lagi? Itu perlombanya masih di Jambi dulu, Kak, yang juara 1. Tapi pas yang udah berangkat ke Jakarta, kan juara 1 diberangkatkan ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta kita nggak dapet. Oh, jadi di tingkat provinsinya yang Di kalian provinsinya juara yang kita 1. dapat. Dan akhirnya mewakili Provinsi Jambi, berarti support full dong dari provinsi. Full. Ya itu yang dapat uang saku dari Dispora. Dan akhirnya ketika sampai di sana, itu kan Putri lihat ya pesaing-pesaing Putri Iya. ya. Seperti apa sih mereka dan apa sih yang membuat akhirnya tim kita kalah dari tim mereka gitu? Kalau tim kita itu lebih kurangnya di properti, Kak. Karena
Di rata-rata sih yang ngikutin lomba pada bawa properti, pakai properti. Pasti penilaian yang pakai properti sama yang nggak pakai itu jauh lebih beda ya Kak. Karena yang pakai properti pasti lebih sulit. Kalau kita cuman mengandalkan partnership sama badan kita sendiri sih nggak pakai properti. Kenapa waktu itu nggak pakai properti? Di persyaratannya nggak ada melarang sih Kak, tapi main aman aja sih, main aman. Kita lebih ke partnership karena nggak semuanya atlet yang pesenam-pesenamnya pasti bisa pakai partnership. Ternyata yang ikut lomba rata-rata pakai partnership, pakai properti. Jadi kami kurang di properti sih. Kalau untuk penampilan, alhamdulillah dari yang Ibu Gubernurnya bangga, nggak ada properti yang seperti mahkota atau apa yang lepas, nggak ada. Sepatunya juga lepas, nggak ada juga. Jadi sudah menampilkan yang terbaik, tapi memang kurang itu tadi. Mungkin kalau kata Andre tadi jam terbang. Mungkin kalau besok lomba udah tahu ya. Kiat-kiatnya seperti apa gitu. Kalau Andre, apa sih yang dimiliki sama atlet-atlet dari luar provinsi lain yang mungkin kita tidak miliki? Akhirnya kita gagal membawa pulang emas atau seperti itu. Kalau di petang nih mungkin kayak materialnya Kak, kayak alatnya mereka kan dibantu dari pemerintah, dibelikan, dikasih. Kalau untuk di Jambi ini enggak, jadi kita beli sendiri. Dan itu ya mungkin kalau untuk orang-orang yang punya duit itu harganya tidak mahal. Tapi kalau untuk yang sederhana kayak ini pasti mahal karena harganya di atas 1 jutaan. Jadi kekurangannya mungkin di Jambi ini alatnya sudah kayak udah buruk tapi masih dipakai. Kalau yang di luar kan rusak sedikit langsung dikasih dari pemerintah, rusak dikasih. Jadi mungkin di situ Kak, tidak kenyamanannya Kak. Dan itu mempengaruhi hasilnya juga ya Andre? Iya, karena kan yang dipakai itu tidak nyaman, pasti payah untuk makainya Kak. Kalau dari pelatihnya sendiri seperti apa Andre? Apa kalian berlatih sendiri atau memang ada pelatih yang disiapkan untuk membimbing kalian seperti itu? Kalau untuk pelatihnya, kalau yang di Jambi ini alhamdulillah udah pelatih internasional lah Kak, bisa disebut. Kalau untuk masalah pelatih tidak ada masalah Kak. Sangat bagus untuk di Jambi. Fasilitas saat kita berlatih juga nggak ada masalah ya? Nggak ada. Cuman itulah Kak, alat yang kita pakai, sarananya itu Kak. Siap. Berarti harus disampaikan dan minta bantuan lagi. Kayaknya kalau minta bantuan apalagi melalui asosiasi bisa sih ya, harusnya ya. Seharusnya Kak. Harusnya nanti akan kita coba terus lah ya untuk kemajuan Jambi. Kita harus jeda dulu Putri dan juga Andre, nanti kita berbincang lagi. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada era berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah Bangga Berprestasi. Masih bersama Putri dan juga Andreas yang sudah berbincang bagaimana perjalanan mereka menjadi atlet dan menorehkan berbagai prestasi. Tapi tidak terasa ini sudah masuk segmen keempat, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Pernyataan penutup yang pertama Putri, langsung saja silakan. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen sekaligus pelatih di senam atau MK Senam. Terima kasih kepada Miss Sugi Suhartini SPD MPD yang telah sabar untuk melatih dan mendidik Putri dan teman-teman yang lainnya. Udah sabar mau ngedidik, terus kalau ada informasi yang bagus-bagus atau bantuan-bantuan apa langsung dikasih ke anak-anak didiknya. Terima kasih juga untuk senior-senior senam yang udah mau ngelatih, seperti terima kasih banyak untuk Kak Dewi Ariska, Bang Syahril yang mau membantu Miss Sugi untuk melatih adik-adiknya. Terima kasih untuk tim juga atas kerjasamanya, dan tak luput juga untuk kedua orang tua saya. Terima kasih banyak atas supportnya yang udah percaya sama Putri untuk latihannya dari pagi sampai malam. Terima kasih banyak. Jadi kayak semuanya terima kasih ya. Terima kasih banyak juga buat Putri yang sudah hadir dan juga memberikan pengalaman-pengalamannya, semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Lanjut Andre, silakan. Dari saya, untuk yang pertama terima kasih kepada orang tua yang telah mensupport saya
Yang kedua untuk pelatih, terima kasih sudah melatih saya dari mulai saya tidak tahu sampai saya saat ini. Untuk selanjutnya, untuk harapan saya kepada pemuda di Jambi ini, walaupun mungkin kita kurang didanai dari pemerintah, tapi itu tidak membatasi kita untuk berprestasi di luar Jambi. Untuk teman-teman yang mungkin belum ada organisasi, belum ada kayak cabang olahraga, mungkin bisa gabung di olahraga petang nih, karena untuk di olahraga ini sangat berpeluang, apalagi untuk di tingkat provinsi, sangat-sangat berpeluang. Sekian dari saya. Siap, asal ada kemauan pasti ada jalan ya seperti Iya. itu ya Andre ya. Sekali lagi terima kasih Putri, terima kasih Andre, semoga dapat menginspirasi dan jangan jera-jera untuk kesini berbagi pengalaman dan juga prestasi-prestasi lainnya. Dan pemirsa, demikianlah program Apa Kabar Jambi. Semoga anak-anak muda Jambi lebih banyak yang menorehkan prestasi, tidak malu-malu lagi menunjukkan bahwa kita punya potensi dan tunjukkan tak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi bahkan internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.